Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penjabat Kepala Desa beserta perangkat yang sempat hadir pada pagi hari ini, Ketua BPD Desa Tobotani beserta jajarannya, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tobotani beserta anggotanya, khususnya masyarakat Desa Tobotani Dusun 2 yang saya cintai. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang beriman, patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersua wajah dalam momentum pemilihan Kepala Desa serentak 2021-2027 di kantor desa kita tercinta ini. Salawat serta salam patut kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusi sejati, pembawa bendera Islaman. Karena atas perjuangannya, panji-panji keislaman dapat menyebar di seluruh pelosok dunia. Abah-mama masyarakat Desa Tobotani yang saya cintai, yang saya ingin sampaikan bahwa dalam momentum pilkades ini, mari kita sama-sama menjalani politik yang damai. Karena apa? Karena kita adalah saudara. Baik, langsung saja saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi: terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Tobotani yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Visi saya: terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Tobotani yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Misi yang pertama: optimalisasi peran pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mengembangkan perekonomian masyarakat dalam pemanfaatan potensi desa. Yang ketiga, pemerataan pembangunan masyarakat, baik fisik dan pembangunan sumber daya manusia bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Baik, abah mama, itulah visi misiku. Mungkin langsung saja kepada penjabaran visi misi. Penjabaran visi misi untuk program kerja bidang pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintah nasional, di mana berbagai permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu kita pemerintah desa harus solid, akuntabel,
profesional, ramah, serta amanah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pembenahan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa perlu dibenahi agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan demikian, aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk bidang pemerintahan, pembenahan aparatur ini wajib kita lakukan. Karena apa? Karena peningkatan kapasitas supaya masing-masing kepala bidang dan kepala seksi bisa fungsi masing-masing. Dan ini bicara ini hari dan ini sudah pernah lakukan di tanggal 6 bulan September 2021 sudah melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Jadi untuk itu pembenahan aparat Noyo lebih utamakan musyawarah oresio, musyawarah ore masyarakat desa Togotani. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat sepanjang pelayanan itu tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Jadi pelayanan publik ini contoh andai kata terpilih menjadi kepala desa, ete bisa lakukan hal terkecil. Yang pertama adalah mengundang yang pertama dinas kependudukan untuk KP suadang itu bisa aba mama me kartu keluarga atau KTP yang belum laha itu bisa laha AP tentang identitas kependudukan AP yang nawa beres bisa itu bereskan. Jadi sudah bisa adang lakukan sosialisasi terhadap PT terkait dengan pembenahan administrasi sekaligus pelayanan nyata terhadap masyarakat. Yang ketiga transparansi keuangan. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam sistem pengelolaan keuangan yang dimaksud. Transparansi keuangan ini hal yang perlu. Karena apa? Kalau itu tutup doi hal yang sensitif. Tutup doi itu hal yang sensitif. Gua mai bisa teh nanti. Karena apa? Doi ribut doi hadiah itu we. Ribut doi hadiah itu. Jadi rencananya kalau setiap 3 bulan itu melakukan evaluasi terhadap perangkat desa semua. Untuk apa? Untuk betetui doi doker. 3 bulan akan melakukan evaluasi terhadap pemerintah desa. Jadi doi selama 3 bulan melahap pilih pilih. Dan doi itu apene? Doi itu apene? Isorong kepala seksi bidang tenom sepene mesekaryan. Tinggal saja ko fungsi kontrol. Gunakan fungsi kontrol untuk kontrol doi doker. Yang keempat, sinergitas dengan badan permusyawaratan desa.
BPD yang merupakan wakil dari masyarakat dan sebagai mitra sejajar dari kepala desa serta penampung aspirasi dari masyarakat harus diajak musyawarah, terutama persoalan strategi terhadap pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Jadi BPD nore pemerintah meso mitra. Apa yang eke laha, eke harus dengar dari BPD juga. Eke abisa pang mulang ke. Karena apa? BPD masih fungsi kontrol eke nih. Eke laha sa, supego. Jadi itu. Jadi ete harus utamakan musyawarah. Utamakan musyawarah supaya apa? Supaya ete teleu ke depannya lebih baik. Yang kedua, bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat, dari rusak menjadi bagus. Pembangunan dibagi menjadi dua macam. Pembangunan mental atau akhlak dan pembangunan fisik. Pembangunan akhlak. Bidang pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, diskusi-diskusi keagamaan, penguatan terhadap guru-guru ngaji, dan kegiatan ibu-ibu majelis taklim. Yang keempat, yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan. Bidang pembangunan fisik terdiri dari yang pertama, jalan lorong desa. Kalau jalan lorong desa seperti yang digambarkan kemarin di Dusun 1, kalau menurut DI lebih bagus kita pakai aspal. Kita pakai aspal. Karena none kualitas lebih oke. Kita bisa pakai lela sampai anak cucu. Dan jalan lorong desa, insya Allah kalau ete pakai aspal, ete satu paket juga dengan ete lahan none gorong-gorong. Supaya kalau ketika mahir dok lo karena huna weino kan masuk huna laleng. Jadi ete setelah ete lah aspal bahe, ete harus satu paket dengan gorong-gorong. Ete lahan none saluran, masing-masing saluran. Jadi ete borak potensi kita yang mahir nelala di situ ete bisa buat gorong-gorong. Supaya apa? Supaya mahir kali dia nelala berarti huna wetak masih aman. Yang kedua, pembangunan rumah tidak layak huni dan peningkatan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini harus menjadi prioritas utama saya apabila saya terpilih nanti. Karena apa? Ini adalah program lanjutan dari bapak kita, paman mantan sendiri. Ini adalah program lanjutan. Untuk rumah tidak layak huni, DI harus prioritaskan, dan DI akan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Contoh, DI tugaskan dusun 1, dusun 2, dusun 3, sodok orang harus survei lapangan, sodok data sione huna yang nau alah, yang pastinya ete sodong no bantuan. Dan rumah tidak layak huni noyo, ete harus sorong. Karena apa? Itu takutnya nanti akan timbul kecemburuan sosial terhadap itu. Wai dapat me supih ete ya. Yang kedua, peningkatan rumah tidak layak huni. Peningkatan rumah tidak layak huni. Contoh, tarik burap, wai se atap beli masih uru, itu bisa ganti menjadi se. Wai se nebi, wai huna be masih nebi, itu bisa ganti. Sorong dana bisa ganti.
ganti min batako kiu. Kalau peningkatan rumah tidak layak huni, itu harus sorong masuk pak. Itulah itu pak, sorong nomilu supaya menyalur mereka, supaya supaya masyarakat setara hidup berkembang. Yang ketiga, pembangunan air bersih layak konsumsi. Pembangunan air bersih layak konsumsi ini menjadi primadona kita di Desa Togotani. Air bersih. Kemarin beberapa hari yang lalu DPR Provinsi Pak Hoat sempat diskusi koordinasi, sempat survei lokasi air bersih itu oleh Tobo orang Polus nih. Sempat diskusi korno dan insya Allah no bisa backup kalau dan kalau memang hal itu terjadi berarti LTTWI itu bisa adakan untuk layak konsumsi, tapi kita juga jangan berharap banyak. Itu harus punya rencana sendiri. Jadi mana ikut rencana bahwa kalau memang jadi itu didengar katanya di dusun 3 Auredung nune potensi WIME ria. Itu wi sedina sao. So misi porak nune out ben nabone. Koin so misi korok kiru ido lahar ya barak do sumber mata air dari dia barak keu. Dilahan nebak penampung ude minikawang nene be materi dipakai. Itu adalah rencana mana kau. Baik, pembangunan tempat pengajian Quran masing-masing wilayah dusun. TPQ masing-masing wilayah dusun. Jadi untuk TPQ masing-masing wilayah dusun, kasihan diborak dusun 1, dusun 2, dusun 3 itu masih pakai ibu-ibu guru ngaji masih bisa pakai behuna-huna. Kalau telah tempat pengajian udah suo bisa langsung sorean utuh suo mengaji tiba diskusi tentang soal keagamaan putu-putu lepas terkait keagamaan. Yang kelima, sarana pembangunan sarana olahraga. Pembangunan sarana olahraga yang nona po lapangan bola kaki lapangan full. Jadi untuk lapangan bola kaki dan lapangan volley noyo, PT bisa tingkatkan nuo supaya supaya yang adang lile merasa nyaman terhadap lapangan yang lahan noyo. Lahan tempat duduk untuk para penonton supaya juga nyaman di huang volley. Yang berikut, pembangunan di sektor pertanian, peternakan, nelayan kecil dan industri, kerajinan industri. Yang pertama, pengadaan alat sarana pertanian, misalnya penyuluhan kepada kelompok tani dan pengadaan tangki pom. Penyuluhan kepada kelompok tani dan pengadaan tangki pom. Penyuluhan itu terhadap pertanian, kita bisa mengundang dinas pertanian untuk datang sosialisasi terkait pertanian, sosialisasi terhadap pertanian, dan dia pakai dana desa untuk takir setekipo guna abe supaya ujawara aba mama suo bisa pakai tangki masing-masing sarpom sih. Yang berikut, pembentukan kelompok ternak dan penyertaan modal.
pembentukan kelompok ternak dan penyertaan modal. Itu masing-masing wilayah dusun. Itu bentuk kelompok. Pahet sorong sedoi. Itu sorong sedoi. Sarurus, wawika, manuka, untuk sarse kebutuhan sehari-hari. Yang berikut pembentukan tenun ikat dan penyertaan modal. Tenun ikat. Ibu-ibu sosial tenun ikat. Jadi untuk poin ini banyak ibu-ibu iborak di noyo wilayah dusun 1, 2, dan 3 iborak sobe. Si laha si ini yang ngobe. Si nane itu sorong somodal untuk so kembangkan nane sarse kebutuhan sehari-hari. Dan itu berikan modal terhadap suku untuk sekolah. Yang berikut pengadaan sarana untuk nelayan. Pengadaan sarana untuk nelayan, yang pertama pengadaan alat tangkap dan perahu motor 1 unit. Pengadaan alat tangkap. Dan untuk pengadaan alat tangkap, itu bisa sorong bantuan sokuir, awak. Pokoknya macam-macam kebutuhan di laut. Dan perahu motor 1 unit. Yang berikut pengadaan tandon air. Feeder. Pengadaan tandon air. Pengadaan tandon air ini untuk wilayah dusun 1, 2, dan 3 mungkin sementara tandono sementara ada yang sudah dapat. Dan ini akan lanjutkan program untuk tandon air ini untuk Sarahore CWI. Yang berikut pembebasan pajak. Pembebasan pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Jadi untuk pembebasan pajak bebaskan pajak satu tahun, setiap tahun. Pakai apa? Pakai kodoi pribadi. Dan hal ini ente nanti bisa abang mama mereka bisa kawal di dana desa. Boy Taliu dan desa Arapati pajak wai. Abang mama bisa kawal. Yang berikut pembentukan kelompok mebeler dan terbengkelan disertakan dengan penyertaan modal. Mebel nore bengkel. Ketetiaan utung muda tenoyo sosial skill terhadap bengkel mebel. Kalau tingkatkan suo, tingkatkan saya skill itu, maka suo di pasar hati. Jadi harus harus nambah supaya tingkat pengangguran di desa atau petani, insya Allah bisa atasi walaupun secara bertahap. Yang berikut beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Jadi contoh iborak di Noyo banyak yang putus sekolah. Ada yang orang tua kurang mampu. Itu seorang beasiswa besok supaya suami lanjut sekolah. Suami IRC sepatu, pakaian. Karena apa? Anu tung teknologi sumahara rasa saya di marnai. Anu tung udah pak beo sepatu, nara sepatu biru, pakaian biru. Nuborak ne toko juga rasa mie. Jadi beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Yang berikut
talut penahan abrasi. Talut penahan abrasi itu Eki rasakan sendiri belum. Eki belum itu sesuatu rasakan sendiri. Jadi itu rencananya diundang sota ulah begini sao semua borak. Oh ini cara nabone supaya lahan nomen hacker sekali supaya dipakai bisa puas dan abah mama me bisa kontrol. Abah mama me bisa kontrol untuk talut penahan abrasi. Sosial lahan nabone nih, sosial cara nabone. Olubeng mesti pakai ape nih. Pakai cakar ayam pasti ape tamene supaya nuar hacker. Abah mama me bisa kontrol. Cakar kuda. Poi oyo poi so pakai siapa ya wai. Semen bedok rap so pakai 451 41 jadi pakai 6171 ini kualitas akhir. Jadi kalau bisa undang dinas terkait soalnya saya borak non teks tanah seperti apa ngapus diskusi tersebut biar tepati so pakai dan desa aku kuat kalau memang itu adalah kebutuhan masyarakat. Yang berikut bidang sosial kemasyarakatan. Pembentukan remaja masjid. Borak remaja masjid mungkin untuk dusun 1 sampai 3 secara keseluruhan di Tokong. Jadi insya Allah itu bisa upayakan untuk kita lakukan pembentukan remaja masjid. Yang berikut mengoptimalkan Karang Taruna. Jadi optimalkan Karang Taruna untuk muda tenoyo dengan kegiatan di Karang Taruna ini. Kegiatan-kegiatan nyata terhadap masyarakat. Nah, siapa? Bakti Aram ataukah seminar-seminar terkait pendidikan, seminar-seminar apa saja terkait lingkungan hidup, insya Allah sudah bisa lakukan. Yang berikut pembentukan BUMDes. Pembentukan BUMDes mungkin diambil contoh mungkin Desa Wikoro sudah pembentukan BUMDes. Nampak cukup salon lagi. Mungkin ini Tinoyo rencananya insya Allah kalau itu terpilih berarti itu lakukan BUMDes, pembentukan BUMDes itu. Dan BUMDes ini dibiayai oleh dana desa. Supaya apa? Supaya abang mama meme taman, meme penghasilan yang ada di desa bisa niagang tibang be. Untuk mudah semua yang BUMDes noyo supaya so bisa kelola supaya mama mereka wati oleh yang oleh medoa dia bisa tenoyo dalam desa sendiri. Yang berikut pembinaan PKK untuk ibu-ibu. Baik, selanjut kepada sasaran-sasaran yang dicapai. Yang pertama bidang pemerintahan. Pemerintah desa menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah desa menjalankan tugas dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat cepat dan mudah. Tumbuhnya kepercayaan kepada pemerintah desa baik pada bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Yang kedua, bidang pembangunan. Terbentuknya masyarakat Tobotani yang agamais, berakhlak mulia dan menghargai orang lain. Tersedianya fasilitas pembangunan fisik yang baik sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Terciptanya Tobotani sebagai daerah pertanian, perikanan dan peternakan. Berfungsinya kelompok tani, peternak, nelayan sebagai wadah pemersatu antar masyarakat. Yang ketiga, bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. Terbentuknya generasi muda yang berakhlak mulia. Terbentuknya forum remaja masjid dan ibu-ibu majelis taklim. Yang ketiga, mengoptimalkan Karang Taruna serta kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga, berfungsinya PKK sebagai wadah dan pembinaan ibu-ibu serta terbentuknya dasawisma. Yang terakhir adalah lestarinya adat dan budaya di desa Tobotani.
Baik, itulah visi misi dan penjabaran visi misi dari saya. Sebelum YI serahkan kepada ingin memperkenalkan diri, mungkin abah mama semua sudah tahu ya dia. Nama saya Abdullah Manggis, ko abah Manggis ku Mamat Jari, dan YI di urutan pertama. Kalau abah mama mempercayakan YI ku urutan pertama, yaitu nomor 1. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kepada saya sudah menyampaikan visi dan misinya. Marilah kita mengikuti penyampaian visi dan misi untuk calon nomor urut 2. Pada Bapak, waktu dan kesempatan saya berikan.